Rp2. Dari sekolah enggak? Hah? Dari sekolah enggak? Hah? Nah, ini kembalinya, Dek. Kasih. Sama. Kalian bentar deh, ini kayaknya kembaliannya lebih kembalian bentar ya, kembali dulu ya. Ini sini ya. Bu, maaf Bu, ini tadi kembaliannya lebih. Oh, lebih. Ya, terima kasih ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kenapa Kak? Kasih aja ya. Kenapa ya Kak? Silakan. Makasih ya. Hei kalian, ini dompetnya. Jatuh. Ya Allah, makasih. Sama. Makasih ya. Makasih ya. Sama. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Salam. Pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membagikan hasil ulangan kalian yang kemarin. Yang pertama, Delani Elisa. Makasih, Bu. Yang kedua, Ahmad Fauzan. Dia nilai kamu berapa? Nilai aku 86. Oh, cuma dapat 46. Selamat ya, baik mungkin. Ya, makasih ya. Sama. Susah ya? Susah juga ya. Mau aku bantu gak? Bisa. Jadi tuh yang buat ini. Apa saja kebijakan yang di dalam video tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang. Keadilan yang dimaksud di situ adalah di saat seorang anak mengembalikan kembalian yang lebih kepada pedagang. Di situ juga terdapat perilaku kejujuran. Dalil tentang keadilan yang terdapat di Al-Quran adalah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. sedekah. Rasulullah bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Muttafaq alaih. Dan dalil tentang sedekah yang terdapat di Al-Quran adalah وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. berperilaku jujur atau mengembalikan barang milik orang lain. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syirik itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur.
Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Muttafaq alaih. Mengingatkan sholat. Dari Buraidah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kufur." Hadis riwayat Kamsi. Menghargai keunggulan orang lain dan membantu teman dalam kesusahan. Menghargai keunggulan orang lain termasuk dalam kategori sportif. Itu juga termasuk dalam kategori rendah hati. Dan itu salah satu sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan membantu teman dalam kesusahan yang salah satu juga sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. I wanna say, hey, hey, it's a new day, it's a new